Shalom dan selamat datang ke kebaktian BEM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah. Tuhan memulai, Dia memimpin, Dia menyempurnakan. Bersama saya, Theophilus, untuk info gereja minggu ini. Aktiviti pelayanan wanita pada minggu hadapan yaitu 12 April adalah pengkongsian ayat firman Tuhan melalui WhatsApp group yang akan dikendalikan oleh Puan Laiga. Sesi doa khusus juga akan diadakan pada hari ini yaitu 11 April bagi mendoakan yang bekerja di hospital ataupun rumah sakit. Kepada jemaat yang ingin memberi wang persembahan atau persepuluhan, Anda boleh melakukan transaksi secara atas talian ke nombor bank account yang berikut. Ibadah kita akan bermula sebentar lagi. Diharapkan para jemaat dapat memberi sepenuh tumpuan sepanjang kebaktian kita pada pagi ini. Untuk makluman jemaat, sesi rakaman ini telah dikendalikan dengan pematuhan kepada Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN). Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi pada hari ini kita akan bersama terutama dengan sesi keluarga di rumah, kita akan memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan perkongsian firman Tuhan. Amen. Jadi kita katakan shalom kepada sesi keluarga kita. Haleluya, shalom. Jadi mari kita semua angkat berdiri. Jadi kita akan fokus kepada pujian dan penyembahan. Kita angkatkan syukur kita kepada Tuhan dan kita memuji menyembah Tuhan pada hari ini. Haleluya. Jadi sebelum kita menyanyikan lagu pujian ini, saya akan membawa kita di dalam doa dan mari kita semua berdoa. Allah Bapa di syurga, kami mengucap syukur dan kami masuk ke dalam hadirat-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami menyerahkan diri kami, keluarga kami Tuhan, milik kami ke dalam tangan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memperlengkapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Dan pada pagi ini Tuhan, kami mau mengangkatkan pujian kami karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Nama Engkau adalah mempunyai kuasa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Engkau. Kami mau fokus memberikan masa pada pagi ini Tuhan dalam memuji dan menyembah Engkau. Haleluya Bapa, dan kami serahkan semua kami dalam tangan Engkau Tuhan. Beban kami, milik kami serahkan ke dalam tangan Engkau Bapa. Kami percaya Engkau yang menyertai kami setiap masa Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya Tuhan, semua ini kami serahkan di dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Haleluya. Jadi kita akan mengangkatkan pujian dan penyembahan. Kita akan menyanyikan lagu Jadikan Aku Rumah Doamu. Haleluya. Kami Bapa, penuhi hati
sebagai rumah doamu Tuhan. Oh, penuhi hati kami, terpujilah namamu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi kami pada saat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami berseru namamu Tuhan. Oh, haleluya. Kami berdoa kepadamu, karena namamu Tuhan, namamu yang berkuasa Bapa. Di dalam doa kami Tuhan, kami menyembah Engkau saat ini Bapa. Kami menyerahkan, kami mengangkat doa kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memenuhi kami dengan urapan-Mu Bapa. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya Tuhan, kami serahkan semuanya Bapa, hanya dalam nama Engkau Yesus Kristus. Semua katakan amin. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita angkatkan pujian ini, kita katakan namanya Tuhan. Dia adalah kota benteng keselamatan kita. Dia Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Amin. Kita angkatkan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh.
Salam. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan telah menyertai dan bersama-sama dengan kita, sehingga saat ini kita dapat bertemu dalam kebaktian melalui online pada saat ini. Dan kita bersyukur sebentar tadi kita telah menyanyi, memuji, membesar Allah Bapa kita yang dipersembahkan oleh tim pujian dan penyembahan kita yang sangat mantap untuk memulia membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita membaca sedikit daripada sabda firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan melalui doa kita. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa dalam sorga, Allah yang penuh kasih dan rahmat, kami mengucap syukur kepadamu pada saat hari ini, sebab kami tahu bahwa Tuhan telah menyertai dan bersama-sama dengan kami, sehingga saat ini kami datang kepadamu. Sebentar kami akan belajar daripada sabda firman-Mu. Mohon Engkau memberkati kami dalam pelayanan sabda firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati semuanya dalam hati kami masing-masing. Nama Tuhan dipermuliakan. Masa dan waktu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudara dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita ingin belajar daripada sabda firman Tuhan. Subtema kita pada hari yang lalu ialah mesbah doa keluarga. Dan pada saat ini kita akan belajar satu tema baru lagi sebagai subtema kita, ialah cara kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam doa kita memuji kebesaran Allah dan keagungannya. Dalam doa kita mengaku kesalahan dan dosa kita. Dalam doa kita mengucap syukur kepada Allah kita. Dan dalam doa kita menaikkan permohonan kepada Allah kita. Dalam Alkitab penuh fakta bahwa betapa doa itu penting, berkuasa, dan efektif. 1. Menghormati Tuhan dalam doa kita. Terdapat dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 28. Demikian bunyinya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kalau kita melihat sejarah dunia ini, di mana kerajaan bangkit dan banyak kerajaan yang akan dihapuskan oleh banyak situasi, keadaan, dan juga tentang politik-politik dunia ini, sehingga banyak kerajaan yang tergoncang. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan yang kita telah baca tadi, kerajaan yang tidak tergoncang ialah kerajaan surgawi, di mana Tuhan Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan hormat dan takut. Menghormati Tuhan dengan cara yang benar. Hormat dan takut artinya bukan lari, bukan menjauhkan diri daripada Tuhan, tetapi artinya datang kepadanya dengan kerendahan hati, mengasihi Dia dengan segenap hati kita, segenap jiwa dan akal budi, merendahkan diri kepadanya dengan sungguh-sungguh, menerima Dia menjadi juru selamat kita. Saudara dan kasih Tuhan Yesus Kristus, Dialah Allah Bapa kita
Dialah Tuhan yang maha besar, yang agung, yang layak menerima segala pujian dan hormat. Fakta bahwa Dia Bapa kita, kita tidak bisa mengurangi hormat kepadanya. Contoh Bapa jasmani kita. Bapa jasmani kita di dunia ini, kita juga menghormati Dia sebagai Bapa kita. Bapa kita telah mendoakan kita sejak kita dalam kandungan ibu, sehingga kita lahir dengan selamat ke dunia ini. Tanggung jawab Bapa kita membesarkan kita sampai dewasa. Dan Bapa kita mendidik kita menjadi seorang yang baik, menjadi seorang yang senantiasa memulia membesarkan nama Tuhan. Dalam setiap ibadah kita, termasuk doa, kita harus menaruh hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak boleh main-main dalam doa kita. Kalau kita berdoa, mesti berdoa dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main dalam doa kita. Itu salah satu kita menghormati Tuhan kita dalam doa kita. Yang kedua, cara kita berdoa dengan iman kita. Terdapat dalam Injil Matius 21 ayat 22. Demikian bunyinya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus antara Betinia dan Yerusalem, dalam konteks ayat ini, Tuhan Yesus merasa lapar dalam perjalanannya. Dia melihat sebuah pohon ara yang tidak berbuah. Maka dia berkata kepada pohon ara itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Ketika itu, keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, murid-muridnya tercengang dan berkata, bagaimana pohon itu menjadi kering? Tuhan Yesus menggalakkan murid-muridnya beriman. Kalau percaya dan tidak bimbang, kamu berkata kepada gunung ini, berancaklah dan tercampaklah ke dalam lautan. Hal itu akan terjadi. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, doa disertaikan dengan iman, artinya percaya bahwa Tuhan Yesus akan mengabul doa kita. Kepercayaan atau iman adalah dasar utama kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa orang percaya sangat besar kuasanya hanya jika kita penuh dengan keyakinan. Terdapat dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah membenarkan kita. Melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu kita dibenarkan. Maka doa orang yang benar sangat besarlah kuasanya. Yang ketiga, mengampuni orang lain. Terdapat dalam Injil Markus pasal 11 ayat 25. Demikian bunyinya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap orang lain, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya tentang hubungan antara doa dengan pengampunan. Dia mengajar supaya mengampuni orang lain terlebih dahulu sebelum kita berdoa. Aplikasinya bagi kita, saudara, sia-sialah bagi kita kalau kita berdoa tidak kalau ada sesuatu yang menghambat doa kita, maka sia-sialah kita berdoa.
Kalau kita masih mempunyai sesuatu yang menganjalkan dalam hati terhadap orang lain, contohnya membenci, sakit hati, dan lain-lain sebagainya, maka kita harus mengampuni orang itu terlebih dahulu. Sebelum kita berdoa, kita harus mengampuni orang lain dulu sebelum kita berdoa. Hubungan yang benar dengan sesama kita sangat penting. Dalam hubungan yang benar melalui doa dengan Tuhan. Kalau tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Tuhan Yesus tidak akan berkenan pada doa kita. Terdapat dalam Injil Markus pasal 11 ayat 26. Kita harus belajar mengampuni orang lain. Memang sulit, saudara, bagi kita untuk mengampuni orang lain. Contohnya kalau ada orang yang marah kepada kita. Sekali kita bertemu dengan orang itu, dia marah kepada kita. Tiap-tiap hari marah dengan kita. Bagaimana cara kita sebagai manusia yang lemah ini untuk mengampuni orang yang seperti itu? Tetapi memang, saudara, sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi itulah caranya. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Contoh yang kedua ialah orang yang mencuri motosikal. Orang mencuri motosikal, kita mau berjalan tak ada motor. Kita mau pergi bandar tak ada motor. Kita mau jalan ke sana, jalan ke sini tidak ada motor. Kita rugi karena orang itu. Tetapi bagaimana cara? Tapi kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, sesuai dengan firman Tuhan terdapat dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 hingga 22. Petrus datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni orang yang berdosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah?" Bagi orang Yahudi, mereka senantiasa pakai angka 7. Angka 7 itu paling tepat, paling baik bagi orang Yahudi. Tetapi kita di Pulau Borneo ataupun kita di Sarawak, kita selalu pakai angka 3. Contohnya kalau main bola. Sekali kita bawa bola, ada orang bintis kita dari belakang. Kita hitung 1. Sekali lagi kita punya bola, kita hantar atau kita bawa bola, orang yang sama, dia sepak kita dari belakang. Kita hitung 2. Sekali lagi kita membawa bola, orang yang sama, dia bintis dari belakang. Yang ketiga, kita membalas. Itu biasa kita di Sarawak ataupun di Pulau Borneo ini. Tetapi bagi orang Yahudi, mereka selalu pakai angka 7. Kata Yesus kepada Petrus, bukan 7 kali katanya, tetapi sampai 70 kali 7 sama dengan 490 kali. Harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus. Artinya bahwa kita sebagai umat pilihan Allah ataupun orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Walau macam manapun keadaan, kita harus mengampuni orang itu. Dan juga kita berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Ada 2 contoh dalam Alkitab. Seorang hamba Tuhan yang bernama Stefanus berdoa. Stefanus, dia adalah seorang hamba Tuhan yang pergi memberitakan Injil. Waktu dia mengajar firman Tuhan kepada orang-orang, maka mereka itu, orang-orang Yahudi itu, mereka tidak senang mendengar apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan yang bernama Stefanus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 60 itu, mereka menyeret, mereka tidak mau mendengar apa yang dikatakan Stefanus, mereka menyeret dia.
Mereka melempar, mereka merajam dia dengan batu setengah mati. Sebelum Stefanus menarik napas yang terakhir, dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, katanya, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Nah, ini doa seorang hamba Tuhan yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua, Tuhan Yesus berdoa di atas salib. Terdapat dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Orang menyeret Tuhan Yesus, memukul dia, caci maki dan lain-lain sebagainya. Dan sebelum menarik napas yang terakhir, Tuhan Yesus berdoa di atas salib. Katanya, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang-orang yang menyalibkan dia pada masa itu. Yang keempat, cara kita berdoa ialah merendahkan diri. Terdapat di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 10 hingga ayat 14. Demikian bunyinya. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus mendorong para murid-muridnya supaya merendahkan diri dengan cara berdoa. Seperti contoh dalam Alkitab yang kita telah baca tadi, ada 2 orang yang pergi berdoa di bait Allah. Satu, seorang Farisi. Dia berdiri dan berdoa, katanya, ya Allah, aku mengucap syukur karena aku tidak sama dengan orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan orang pezina. Aku berpuasa 2 kali dalam seminggu. Aku juga memberi 1/10 daripada penghasilanku. Kalau dilihat ataupun kalau kita pikir secara manusiawi, memang orang Farisi ini lulus dalam hal mentaati hukum Taurat. Bagi pihak manusia, memang kita pikir bahwa orang ini adalah orang yang pas dalam hal beribadah kepada Tuhan. Tetapi bagi pihak Tuhan kita belum tahu. Di sini kita akan melihat seorang yang bernama ataupun orang yang kedua ialah pemungut cukai. Ada beberapa perkara gaya cara pemungut cukai ini. Satu, dia berdiri jauh-jauh. Dia tidak berani mendekati. Mungkin dia berdiri di sudut bait Allah sana. Tidak berani datang ke pentas, tidak berani datang dekat dengan mimbar. Yang kedua, dia tidak berani menengadah ke langit. Ke langit saja dia tidak berani, apatah lagi untuk bertemu dengan Tuhan, dia tidak berani. Yang ketiga, dia memukul dirinya
dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Orang pemungut cukai ini datang dengan kerendahan hati, mengaku segala kelemahan, mengaku segala dosanya di hadapan Allah. Pemungut cukai dibenarkan Allah dan doanya dikabulkan. Sedangkan orang Farisi yang menyombongkan diri dan doanya tidak dikabulkan. Saudara dan kasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus berdoa dengan sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan diselamatkan hanya oleh kasih anugerah-Nya. Oleh karena itu, tidaklah pantas bagi kita meninggikan diri di hadapan Tuhan. Apapun yang telah kita lakukan, yang kita capai, dan telah kita miliki dalam dunia ini, itu adalah datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus mengakui keberadaan kita yang banyak kelemahan dan kekurangan. Allah senang jika kita menghadapnya dengan mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita. Kadangkala kemanusiaan kita menonjol dan kesombongan rohani. Saudara dan kasih Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kalau orang menjemput kita untuk pergi berdoa bagi orang sakit, lalu kita sebagai seorang yang pendoa ataupun seorang hamba Tuhan, karena saya yang berdoa, maka orang itu sembuh. Karena saya yang berdoa, ramai orang sembuh. Apatah lagi bahasa KKR, kebaktian kebangunan rohani. Pengkhotbah dia berkhotbah dengan luar biasa. Setelah berkhotbah, dia menjemput para jemaat Tuhan untuk tampil ke depan. Dia tandang jemaat Tuhan. Maka ramai anak-anak Tuhan tampil ke depan yang bermacam-macam mengalami yang bermacam-macam masalah. Ada yang datang karena mau menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat. Ada yang tampil ke depan karena mau didoakan agar mendapat kesembuhan daripada Tuhan. Ada yang datang ke depan karena masalah keluarga dan lain-lain masalah. Setiap anak-anak Tuhan yang maju ke depan, memang setiap pribadi memiliki masalah. Tetapi pada waktu didoakan, maka banyak orang yang rebah. Kita pikir bahwa orang yang rebah itu adalah disentuh oleh kuasa Roh Kudus, ataupun mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tahu orang yang rebah itu adalah ditolak oleh pendoa-pendoa. Saudara dan kasih Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita menempatkan diri kita nomor satu, dan Tuhan itu adalah nomor dua. Ataupun kadangkala kita menempatkan Tuhan di belakang dan kita di depan. Saudara dan kasih Tuhan, karena saya yang berkhotbah, mujizat Tuhan terjadi. Ramai orang bertobat. Karena saya yang berkhotbah, mujizat terjadi. Ramai orang memberi persembahan dan 1/10. Saudara dan kasih Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kita harus mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam pelayanan kita. Nah, saudara, seorang pengusahawan ataupun seorang toke besar, dia memiliki sebuah taman, dan di dalam taman tersebut dia menanam banyak bunga yang warna-warni. Dia menanam bunga pada musim sejuk
bunganya hidup dengan subur. Wah, betapa cantiknya bunga. Maka kemudian cuaca itu berputar. Lalu musim kemarau panjang. Maka bunga di dalam tamannya makin hari makin kering atau makin hari makin layu. Pengusahawan tersebut mencari jalan bagaimana untuk menghidupkan bunga tersebut. Maka di sekitar itu, di dalam beberapa di kawasan itu, beberapa kilometer jauhnya, ada sebuah sungai yang sangat jernih. Satu sungai yang begitu baik sekali. Maka toke besar ini atau penguasawan ini mengarah semua pekerja-pekerjanya untuk membina dam yang sederhana. Maka pekerjaannya membina dam yang sederhana, kemudian mereka sambung pipe getah yang kering. Sambung menyambung dari dam tersebut sampai ke taman bunga. Sudah selesai menyambung dalam beberapa masa, kemudian mereka membuka kunci air. Air itu mengalir dari dam itu dengan lancar dan baik, air yang sehat, air yang jernih. Maka mereka menghempurkan, menyiramkan bunga-bunga tersebut di dalam taman itu. Maka bunga itu mulai hidup kembali. Nah, saudara dan kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, merupakan sebuah alat, merupakan sebuah pipe getah yang kering untuk menyemburkan air ke bunga-bunga. Kita sebagai hamba Tuhan merupakan pipe air yang kering yang menyemburkan berkat kepada orang lain. Saudara dan kasih Tuhan, kita menjadi alat untuk menyemburkan. Maka yang sebenarnya yang harus kita lakukan ialah kita harus mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam pelayanan kita. Firman Tuhan berkata dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 14, barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kita berdoa dan memohon anugerahnya untuk melayakkan kita menghadapinya dalam doa. Segala pujian, hormat, dan pengagungan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang saya bawa. Sekian, dan Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami tahu bahwa Engkau telah menyertai kami dari permulaan membaca sabda firman-Mu. Hamba berdoa akhirnya Tuhan, Engkau terus-menerus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Agar kami sebagai hamba-Mu dan anak-Mu sungguh-sungguh datang dan menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Bagaimana caranya kami berdoa kepada-Mu? Sebenarnya kami manusia yang berdosa ini tidak layak untuk menghadapi. Tetapi kami mengucap syukur bahwa melalui Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, kami layak menghadapi. Terima kasih Bapa, memberkati firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Walaupun hamba-Mu telah berhenti berbicara lewat sabda firman-Mu, hamba berdoa akhirnya kuasa Roh Kudus-Mu terus-menerus menjelas lebih jelas lagi di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, memberkati jemaat Tuhan yang mendengar sabda firman-Mu pada saat ini, baik yang di tempat yang jauh dan yang dekat. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih.